Warung Madura yang menjamur di ibu kota. Apakah kalian pernah melihat warung kelontong yang buka 24 jam? Rasa. Nggak pernah tutup sama sekali? Mungkin juga kalian pernah bertanya-tanya, satu warung kok penjaganya bisa berganti-ganti? Kalau jawabannya pernah, bisa dipastikan itu adalah warung kelontong Madura. Tapi kan Indomaret, Alfamart tuh gede kan. Tapi yang bikin akhirnya berani, ya udahlah, mau usaha ini aja. Kenapa gak usaha lain gitu? Rezekina bilis tak kira akan kerja, mun pun rezekina kerja tak kira akan bilis. Ya ini. 24 jam, berarti notop mun kiamat kira ya. Namun nutup menarik kiamat tapi ki muka setengah hari kan. Biasanya dagangan di warung Madura tergolong cukup lengkap. Apa yang kita butuhkan sehari-hari pasti selalu ada. Indomie, susu, telur, aqua, sabun sampo, ada semua dan masih banyak lagi. Nah, sadar nggak? Sekarang ini, warung-warung Madura semakin menjamur. Terutama di kota Jakarta. Hampir di setiap gang di wilayah ibu kota, minimal ada satu warung Madura. Kenapa sih bisa kayak gitu? Bahkan, di beberapa lokasi, warung Madura juga bisa saling berdekatan. Kalau warung Madura aja bisa deketan, masa kamu dan dia enggak? Semakin menjamurnya warung-warung di ibu kota ini memang unik dan bikin penasaran. Dirangkum dari beberapa media online, ada beberapa alasan kenapa warung Madura ini bisa menjamur di ibu kota. Berani buka 24 jam. Berbeda dengan warung konvensional, yang waktu operasionalnya terbatas pada jam tertentu saja. Warung Madura justru membuka warungnya selama 24 jam non-stop, nggak kalah sama IGD. Faktor ini juga yang sering kali membuat kita mengandalkan warung-warung Madura dalam keadaan darurat, seperti saat kelaparan di tengah malam, atau kehabisan sampo di pagi hari. Uniknya, sering juga kita lihat si penjaga toko juga melakukan aktivitas lain. Apa contoh? Yap, menelpon. Sering banget kan mereka teleponan di HP. Barang yang dijual relatif lengkap. Heran gak? Meski warungnya tidak besar, tapi barang-barangnya lengkap. Mau cari apa? Pencukur kumis? Ada. Obat nyamuk? Ada. Sendal jepit? Ada. Sampai micin juga ada. Asal jangan cari pasir dan semen aja sih ya. Hehehe. Pokoknya, kalau di sekitar kalian ada warung Madura, berarti satu masalah hidup kalian teratasi. Hehehe. Oke. Harga barang lebih murah dibanding minimarket. Sobat miskin boleh senang dengar berita ini. Harga barang yang dijual di warung Madura relatif lebih murah dibandingkan dengan minimarket modern, kayak Indo April dan Beta Maret. Selain itu, kalian bisa belanja secara ecer. Apapun dijual per saset, ini akan jadi surga buat kalian yang suka coba-coba produk sampo baru. Kabar gembira lain adalah, tidak ada biaya parkir. Hehehe. Next, semoga bisa ada ATM di depan warungnya ya. Hehehe. Saling membantu sesama perantau Madura. Menurut Guru Besar Antropologi UGM, Profesor Hedi Sri Ahim Saputra, dilansir dari Kumparan News, orang Madura memiliki cara bertahan hidup melalui berdagang dan paguyuban yang kuat. Profesor Hedi menyebutkan orang Madura memiliki ikatan persaudaraan yang kuat, sehingga membuat mereka bisa saling membantu. Kalau kalian, gimana cara bertahan hidupnya? Kenapa mereka bisa saling membantu? Itu disebabkan faktor hubungan patronase, yaitu apabila mereka bertemu dengan seseorang yang bisa menolong mereka untuk menaikkan taraf sosialnya, mereka akan balas jasa dan sangat setia kepada orang tersebut. Ada juga faktor primordialisme yang kuat atas kesamaan mereka, misalnya sama-sama berasal dari Sumeneb, atau bisa juga karena memang satu keturunan. Masih menurut Profesor Hedi, tanpa disadari, jejaring bisnis seperti ini sebenarnya meniru orang-orang Cina. Pandemi COVID-19. Ya, pandemi COVID-19 ternyata menjadi momentum bagi perkembangan warung-warung Madura untuk berkembang. Jadi, ketika minimarket menjalankan protokol kesehatan dan membatasi jam operasionalnya, warung Madura tetap berjualan 24 jam seperti biasa. Ini membuat mereka tidak memiliki saingan dalam melakukan penjualan. Hahaha, tampaknya para pemilik warung tidak gentar akan COVID-19. Saat itu justru menjadi momen banyak warung yang akhirnya membuka cabang karena penghasilan mereka lebih stabil. Nah guys,
Itu tadi beberapa alasan yang menjadi kunci mengapa warung-warung Madura semakin menancapkan eksistensinya di ibu kota dan juga kota-kota besar lain. Kalau kalian punya jawaban lain, langsung komen aja di bawah ya. Kini, profesi penjaga warung Madura mulai bertumbuh setelah popularitas profesi lain seperti pengepul besi bekas, tukang sate ayam, nasi bebek Madura. Oh iya, tambahan informasi. Sebagian orang juga menyebut warung ini sebagai Wara atau warung Madura. Ada juga yang menyebutnya Alfa Duro, Alfa Maduro, plesetan dari minimarket merah atau Betamart yang sering kita jumpai. Menurut kalian gimana? Apakah kalian merasa terbantu dengan adanya warung-warung Madura ini? Sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe channel Kata Kita untuk menjawab sesuatu yang membuatmu penasaran.